Di tengah perjalanan pulang dari danau, saya berpapasan dengan beberapa anak seumuran anak SMP yang berjumlah 5 orang. Saya ingat betul hal ini, mereka menuju danau. Mereka berjalan dengan gaya dan angkuh ala preman kampung yang merasa jago, ababil gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Danau Rawa Pening. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Saya berkemah mulai hari Sabtu sore, melewatkan malam minggu layaknya anak-anak desa zaman dahulu. Membuat api unggun, bakar jagung, singkong, juga bakar ubi hasil mencuri di kebun milik kakek teman saya. Malam itu semua berjalan lancar, hingga sekitar jam 10 malam terdengarlah ada suara gamelan itu. Saya sudah mengerti dan sudah terbiasa akan pertanda tersebut. Saya cuma bisa berdoa dan saling pandang menebak apa gerangan yang akan terjadi esok. Esok paginya, hari Minggu, seperti biasa kami bangun subuh bersama, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian berjalan bersama-sama di tepi danau sembari menikmati pemandangan yang indah dan sejuknya udara Rawa Pening. Di tengah perjalanan pulang dari danau, saya berpapasan dengan beberapa anak seumuran anak SMP yang berjumlah 5 orang. Saya ingat betul hal ini, mereka menuju danau. Mereka berjalan dengan gaya dan angkuh ala preman kampung yang merasa jago, ababil gitulah. Berjalan memenuhi jalan dan tidak mau memberikan jalan kepada saya. Tetapi saya tidak ambil pusing saat itu. Saya hanya bertanya dalam hati, siapa dan dari mana mereka ini? Karena jika memang dari desa kami, tentulah kami mengenal mereka. Mengingat pada saat itu desa saya itu tidak seramai sekarang. Saya sendiri pulang menuju rumah nenek saya yang rumahnya tidak jauh dari stasiun Tuntang. Saat sedang asyik-asyiknya nonton film Doraemon, tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Ritme seperti itu adalah suatu tanda bahwa ada seseorang yang kecelakaan atau tenggelam. Paman saya langsung bangun dan berlari ke arah sungai, sedangkan saya ngikutin di belakangnya, berusaha sekeras mungkin agar tidak tertinggal jauh. Dengan hitungan detik para tetangga sudah pada keluar rumah, mencari titik kejadian yang mengakibatkan kentongan di pinggir sungai dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Di sana saya melihat 4 orang anak yang berpapasan tadi dengan saya waktu pagi. Mereka basah kuyup, tergeletak lemas di pinggir sungai, ditemani seorang pemancing yang juga basah kuyup dengan nafas terengah-engah. Ya, hanya ada 4 orang anak. Berarti masih ada 1 orang lagi yang tersisa dan belum terselamatkan. Orang dewasa yang lain langsung menceburkan diri, menyelam di air yang keruh itu, berusaha untuk mencari anak yang masih tertinggal. Tapi sia-sia, sudah terlalu lama, sudah tidak mungkin dia dapat diselamatkan. Akhirnya beberapa orang mengambil perahu dan tongkat dari bambu panjang yang akan digunakan untuk mendayung perahu sekaligus untuk merasakan kontur permukaan dasar sungai untuk mencari mayat. Mereka terus menyusuri di sekitar lokasi kejadian dan ke arah hilir, jika saja mayat anak tersebut terseret arus sungai, mengingat pada saat itu debit air sedang tinggi. Namun hingga jam 2 siang masih juga belum ditemukan, padahal tim SAR dan beberapa orang yang dianggap pintar sudah pada datang dan ikut mencari si mayat. Menjelang sore, sebut saja Lek Ipan, nelayan desa saya yang ikut mencari mayat, iseng mendayung perahunya ke arah hulu, berlawanan dengan arus air, sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Ketika tongkatnya dirasakan menyentuh sesuatu yang ganjil, ketemu, katanya berteriak.
Dia langsung menceburkan dirinya, dan beberapa saat kemudian dia naik lagi dengan membawa mayat anak yang tertinggal itu yang sudah menjadi mayat kaku. Mayat si anak dinaikkan ke daratan, dan pada saat itulah saya bersama puluhan penduduk lainnya yang menyaksikan, melihat sesuatu yang membuat kami ngeri. Mayat si anak yang sudah kaku itu diketemukan dalam posisi lutut ditekuk. Kedua tangan berada di belakang seperti diikat tali yang tidak nampak, dan kepalanya tertunduk. Ya, mayat si anak berada dalam posisi berlutut seperti diikat layaknya tahanan. Dan secara logika, mayat itu tidak mungkin ditemukan di lokasi yang berlawanan dengan arus air sungai. Menurut cerita keempat anak yang selamat tadi, mereka diajak oleh seorang kakek tua, dituntun ke sungai di lokasi mereka tenggelam. Katanya banyak kerang sungai yang dapat dengan mudah diambil. Mereka berlima merasa bahwa di lokasi itu airnya tenang dan jernih, sehingga mereka dapat melihat dasar sungai yang terlihat dangkal. Namun anehnya, saya dan teman-teman saya yakin, waktu itu pada saat kami bertemu mereka hanya berlima dan tidak melihat ada kakek tua itu. Pemancing yang menyelamatkan mereka juga mengakui, kalau dia hanya melihat mereka berlima datang ke pinggir sungai, yang langsung melepas baju lalu menceburkan diri. Lalu siapa gerangan kakek misterius di Danau Rawapening itu? Hanya Allah yang tahu. Yang saya tahu, pada malam itu Rawapening kembali memperdengarkan tabuhan gamelan. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.